Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Dengan Bung Ropan, kita akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung di babak semifinal leg pertama UCL atau Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu. Los Blancos Real Madrid sebagai juara bertahan, peraih 14 gelar juara di UCL, gagal memanfaatkan laga kandang mereka di leg pertama, bermain di hadapan publik sendiri. Karim Benzema dan kawan-kawan dipaksa bermain imbang 1-1 oleh tamunya The Citizens Manchester City. Laga yang berlangsung menarik, sengit sejak kick off dilakukan sampai peluit panjang berakhir ya di babak kedua, dan tidak ada pemenang di sana. Dengan hasil imbang ini agak menguntungkan bagi Manchester City ketika mereka nantinya pada next week atau pada tanggal 18 Mei yang akan datang, 17 Mei waktu setempat, karena akan bermain pada Kamis dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana City menjamu Madrid di Stadion Etihad. Dengan hasil ini mereka ya dalam tanda kutip lah ya agak diuntungkan karena bermain di kandang sendiri, karena kita tahu bersama City sangat galak di kandang dan memungkinkan mereka bisa menggapai impian mereka untuk lolos ke babak final dan menantang salah satu di antara pemenang antara AC Milan dan Inter Milan yang nantinya akan bertarung pada Kamis dini hari ya untuk bermain di leg pertama babak semifinal berlangsung di Stadion San Siro dengan AC Milan di tuan rumah. Jadi satu wakil Italia sebenarnya sudah ada di final, tinggal menunggu pemenang antara Madrid dan City. Kalau melihat juga di semifinal edisi yang lalu, Madrid kalah ya melawan City dengan 4-3 ya, berlangsung yang sangat dramatis, sangat menegangkan ketika itu, dan ada 7 gol lahir sebelum mereka bisa membalikan keadaan dengan agregat 6-5 karena menang 3-1 di Bernabeu. Tapi kondisi saat ini berbalik ya. Madrid harus menentukan nasibnya ketika mereka bermain di Etihad. Ini juga masih rame. Bukan berarti posisi Madrid ini sudah tersisih. Artinya dengan 1-1 ini mereka masih punya peluang untuk bisa memenangkan laga. Namun kalau dari dua semifinal yang terjadi di antara kedua tim ya dalam sejarah pertemuan mereka, itu selalu Madrid gagal memenangkan laga. Kalau pada 2015-2016 di semifinal juga itu bermain 0-0, memang di Etihad, sebelum Madrid menang 1-0 ketika mereka menjamu City di Bernabeu. Nah pada musim lalu saya bilang tadi, mereka juga kalah dengan 4-3 sebelum mereka menang dengan 3-1. Nah ini posisi mereka agak berbahaya memang. Setelah mereka gagal bisa meraih kemenangan, karena biasanya kan mereka kalau di kandang saat menjamu City mereka harus menang. Itu yang terjadi di dua semifinal terakhir ketika mereka menjamu City. Tapi saat ini situasi dan kondisi berbeda. Mereka imbang dan sekarang mereka harus mengadu nasib mereka di markas lawan yang sedang berambisi untuk mencetak sejarah pertama kali menjadi juara di kancah UCL. Bagi Pep Guardiola, saya pikir mereka berhasil ya untuk bisa meredam bagaimana counter attack yang sangat mematikan yang selalu dibangun oleh anak-anak Madrid. Dan kalau melihat dari pertandingan sejak di babak pertama, memang penguasaan bola yang tinggi dari City yang mereka lakukan bahkan sampai 72%. Ya, sebelum ada gol dari Vini Junior ya di menit 36 saat itu. Kondisi ini selalu dimanfaatkan oleh anak-anak City dengan penguasaan bola yang sangat tinggi. Bahkan di 20 menit pertama sudah ada 4 corner kick, mungkin sampai 5 corner kick yang mereka dapatkan dengan intensitas serangan yang sangat tinggi. Hanya saja memang pertahanan jadi bangun oleh Madrid ini luar biasa, disiplin yang sangat tinggi, terutama dengan penampilan Antonio Rudiger dan David Alaba di sana. Camavinga juga bermain luar biasa di kiri dibantu dengan Carvajal ya. Thibaut bermain di bawah Mistar. Dan gol yang terjadi lewat counter attack di saat serangan datang secara bergelombang, cara sporadis yang dibangun oleh City itu di counter dengan baik sekali, yang dimulai dari Camavinga. Dari sektor kiri dia bergerak ke depan, ada kerjasama dengan
Luka Modric dan permainan 1-2. Ya, bola kembali ke Camavinga dan Camavinga bisa memberikan umpan kepada Vini Junior yang bergerak dari luar kotak penalti dengan tembakan yang sangat keras yang melewati di antara sisi gagal di bendung pergerakan dari Vini ini oleh Stones, dan bola juga melewati Ruben Dias di sana dan bersarang tanpa bisa diantisipasi oleh Ederson Moraes. Artinya ini gol yang saya kira mengejutkan bagi kubu City karena City lagi memegang kendali permainan. Kalau bisa dilihat dari starting 11 juga, Carlo Ancelotti sama sekali hanya menggantikan satu perubahan di sini ketika mereka mengalahkan Chelsea ya di perempat final, dan di Bernabeu ini hanya Militao di belakang yang diganti oleh Rudiger. Selebihnya semua sama ya. Di tengah juga kita bisa melihat Valverde agak ke belakang bersama dengan Kroos dan Modric. Kemudian di depan Benzema didampingi oleh dua anak muda, pemain Brazil, ada Vini Junior dan Rodrigo. Itu sama persis. Nah, dalam pertandingan ini kalau bisa melihat dengan Pep juga memainkan satu formasi menjadi andalan di akhir-akhir ini. Ya, kelihatan memang dengan 4 pemain belakang ya. Karena kelihatan ada Akanji yang bergeser ke kiri, tapi sebenarnya mereka bermain dengan 3 back karena Walker yang bermain lebih ke dalam bersama dengan Ruben Dias ya, dan Akanji. John Stones itu didorong lebih ke depan bersama seperti biasa bermain di pivotnya dengan Rodri. Nah, 4 di garis depan itu yang ini yang agak menakutkan memang, dengan Grealish, kemudian ada Bernardo Silva di kanan, Grealish yang bergerak dari sisi kiri, Gundogan dan Kevin De Bruyne yang mengatur ritme di tengah ya, dan Haaland yang ada di depan. Tapi kali ini Haaland tidak begitu aktif ya, tidak bisa berkutik dengan baik ya itu tadi karena pertahanan yang dibangun bagus sekali ya. Kalau bisa melihat dengan perpaduan antara Rudiger dan Alaba di garis belakang. Thibaut Courtois juga bermain oke ya. Karena di babak pertama ada 2-3 tembakan mengarah on target yang bisa diselamatkan oleh Thibaut. Di tembakan De Bruyne dan Rodri yang masih bisa diantisipasi oleh Thibaut. Dan di babak kedua mereka akhirnya bisa mendapatkan gol balasan, yaitu tembakan dari luar kotak juga yang dilepaskan dengan kaki kanan yang bagus sekali oleh Kevin De Bruyne. Artinya ini juga dia bisa mendapatkan umpan yang sangat matang dari Gundogan dan diselesaikan dengan sempurna tanpa bisa dicegat oleh Thibaut. Saya pikir ini satu hasil yang maksimal bagi kedua tim ya, dengan serangan. Walaupun sebenarnya saya lihat di babak kedua bagi City tidak begitu hebat-hebat amat mereka bermain ya, seperti yang diharapkan, dan ini yang menggambarkan Pep tidak menarik satu pemain pun. Biasanya kan dia akan melakukan pergantian pemain ketika melihat salah satu pemain di antara starting 11 dia itu tidak berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dia, tapi dia tetap mempertahankan ini. Ini luar biasa, Pep selalu melakukan hal-hal demikian ya. Paling tidak mungkin hanya satu pergantian, tapi kali ini memang tidak sama sekali. Padahal di luar itu masih ada Phil Foden, masih ada Riyad Mahrez yang bisa diandalkan, masih ada Julian Alvarez. Kan 3 pemain ini yang selalu bisa berganti-ganti untuk bisa masuk ya. Mungkin menarik Gundogan atau bisa menarik Bernardo Silva atau Jack Grealish dengan ada amunisi baru, termasuk Calvin Phillips ada di bangku cadangan, Aymeric Laporte, anak-anak muda mereka, Sergio Gomez, Charlton Palmer, Rico Lewis, semua ada di bangku cadangan tapi tidak dimainkan. Memang agak hati-hati bagi Pep. Pep tidak ingin kalah ya, sehingga mereka punya modal bagus, kalau tidak menang imbang paling tidak, dan itu mereka dapatkan ya, sehingga mereka akan balik ke Etihad tentunya dengan agak nyaman. Ketika mereka tidak mendapatkan kekalahan, tentunya lain halnya kalau mereka sampai kalah dengan katakan 1-0 dari Madrid. Ini juga ada beban buat mereka karena mereka memang harus bisa menang dengan 2 gol. Tapi kali ini kan mereka cukup menang dengan 1 gol atau 2-1, nah mereka bisa lolos. Namun belum bisa berbangga di sini, ya Bu, belum bisa bereforia bagi City karena yang mereka hadapi adalah Madrid dengan mental yang luar biasa ya di Eropa atau di panggung Liga Champions. Bagi Madrid masih punya peluang. Jadi saya pikir walaupun diuntungkan dengan tuan rumah bagi City ya dalam pertandingan di leg kedua nanti, tetapi ini masih 50-50 ya. Karena bukan tidak mungkin Madrid juga cukup menang dengan 1-0 ya, atau dengan 2-1, 3-2 mereka bisa lolos. Nah, jadi harus tetap hati-hati bagi Manchester City, belum aman-aman benar ya. Walaupun mereka bermain
di kandang. Memang saya sudah bilang tadi di awal kan, kalau bermain di kandang di 2 semifinal melawan Madrid, mereka memang tidak kalah. Ada 1 imbang di 2016 itu dan 1 kali menang pada edisi yang lalu. Tapi ini juga mereka kalau tidak waspada, tidak hati-hati ya akan berbahaya dengan serangan-serangan balik. Madrid juga pasti akan bermain seperti yang ditampilkan pada dini hari ya tadi, dengan lebih banyak mungkin menunggu untuk counter attack karena ini berbahaya. Itu yang membuat City dalam pertandingan di leg pertama ini juga agak hati-hati. Ya, tidak cair banget bermain walaupun mereka kelihatan penguasaan bola tinggi dengan 56% penguasaan bola City, dan kemudian Madrid hanya 44% penguasaan bola ya. Tapi dalam hal percobaan menembak City cuma 10 kali mereka coba untuk melepaskan tembakan-tembakan dan 6 diantaranya on target. Ya, hanya 1 gol yang mereka tercipta lewat Kevin De Bruyne. Sementara bagi Madrid itu ada melakukan percobaan menembak itu sepanjang laga itu ada 13 kali dengan 4 on target ya, yang mereka dapatkan dengan 1 gol dari Vini Junior. Dalam akurasi umpan juga terlihat sekali ini beda-beda tipis. Jadi wajar kalau ini imbang karena 90% itu ada di City dan 87% ada di Madrid. Dan Don Carlo menggantikan 3 pemain ya di babak kedua. Kalau City tidak menggantikan pemain sama sekali dengan Pep mempertahankan starting 11 dia, Don Carlo justru melakukan di 10 menit terakhir ada 3 pergantian pemain. Ketika dia melihat situasi agak sulit bagaimana mereka untuk bisa bertahan dan bisa mendapatkan paling tidak gol kedua, tetapi mereka tidak mendapatkan itu, dia menarik Rodrigo ya, keluar Asensio yang masuk, kemudian Toni Kroos juga ditarik keluar. Ya, Aurelien Tchouameni yang masuk dan Luka Modric yang sebenarnya baru fit, baru bugar amat di dalam pertandingan ini. Dan kemudian dia tarik keluar dengan Nacho Fernandes yang masuk. Nah, itulah 3 pergantian yang dilakukan oleh Don Carlo dalam pertandingan dini hari. Dan memang sangat disayangkan Madrid tidak mampu mendapatkan hasil positif untuk bisa memenangkan laga ketika mereka sudah unggul 1-0 dan akhirnya disamakan oleh City. Nah, kita akan tunggu nantinya pertarungan di leg kedua dan ini pasti akan tambah seru, tambah menegangkan. Ya, karena saya bilang tadi kan, posisi ini masih 50-50 sebenarnya. Walaupun City memang sedikit diuntungkan dengan mereka menjadi tuan rumah, tapi kan belum menjadi jaminan. Karena yang datang adalah Los Blancos. Ya, ini yang punya mental juara yang harus tetap diwaspadai oleh Pep Guardiola. Karena juga kita tahu bagi Madrid mereka punya Ancelotti yang sangat baik di dalam bagaimana meramu taktik dan strategi. Nah, itu dia. Kita masih akan menantikan siapa yang akan bertarung nantinya di babak final di UCL yang akan bermain di Istanbul pada 10 Juni yang akan datang. Nah, bagi Anda yang sudah menebak ya benar hasil imbang 1-1, itu nanti kita akan umumkan ya, paling tidak kalau tidak sore ini besok pagi, karena masih akan dilihat dicari. Ada banyak, ada 1000 lebih yang mengirimnya untuk ikut kuis ini, tebak skor antara Madrid dan Manchester City, dan banyak yang mengunggulkan Madrid, ada juga yang mengunggulkan Manchester City, tapi seri nampaknya tidak terlalu banyak. Makanya ini akan disaring, akan dilihat dulu ya, untuk kemudian dipilih 4 pemenang yang masing-masing mendapatkan Rp250.000, total hadiah 1 juta, persembahan dari Dabinter, ini jagonya pompa air ya. Ini yang kita akan tunggu siapa di antara teman-teman semua, netizen semua ya, yang bisa benar ya. Kalau cuma ada misalnya 2 atau 3 ya memang cuma 3 yang akan dapat. Nanti akan di leg kedua Dabinter kembali akan memberikan giveaway buat Anda semua untuk hadiah-hadiah tebak skor. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, sambil kita akan menanti laga pada dini hari, Kamis dini hari antara Milan dan Inter di San Siro. Siapa yang akan menang di leg pertama nanti. Ciao.